Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, it's Ma'am Satri, your English teacher of Senior High School 8 Kendari. In this video, we are going to talk about passive voice or in Bahasa Indonesia, kalimat pasif. Dear students, Ma'am ingin lesson ini terasa lebih mudah dengan model perbandingan. What I mean by this, let's start with a few examples of active voice as opposed to passive voice. A sentence is in the active voice when the subject performs the action of the verb. Sebuah kalimat disebut kalimat aktif ketika subjeknya berperan sebagai performer atau pelaku tindakan. For example, Neil Armstrong landed the Apollo lunar module on the moon in 1969. Neil Armstrong mendaratkan Apollo lunar module di bulan pada tahun 1969. Now, how about passive voice? A sentence is in the passive voice when the subject receives the action of the verb. Sebuah kalimat disebut kalimat pasif jika subjek berperan sebagai receiver atau penerima tindakan. Verb atau kata kerja dalam kalimat pasif terbentuk dari kombinasi be, am, is, are, was, were, been dengan past participle atau biasa juga disebut verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Seringkali dalam kalimat pasif, verb diikuti dengan kata by untuk menerangkan tindakan dilakukan oleh siapa atau apa. For example, the Apollo lunar module was landed on the moon in 1969 by Neil Armstrong. Apollo lunar module didaratkan di bulan pada tahun 1969 oleh Neil Armstrong. Alright, coba perhatikan bedanya awalan kata kerja pada kalimat aktif dan pada kalimat pasif in bahasa Indonesia. Mendaratkan aktif, didaratkan pasif. Sedangkan in English, verb 1 or verb 2, land, landed, active. Be plus verb 3 was landed plus by, passive. Alright students, berikut hal-hal penting lainnya terkait lesson ini yang perlu dipahami. The active voice is stronger and emphasizes the performer. Kalimat aktif cenderung lebih tegas dan menekankan pada subjek atau pelaku tindakan. Use the passive voice when you want to emphasize the receiver of the action. Sedangkan untuk passive voice kita gunakan jika kita ingin menekankan pada penerima tindakan. Also, use the passive voice if you do not know who the performer is. Passive voice juga digunakan jika kita tidak mengetahui siapa atau apa yang melakukan tindakan. For examples, the moon was reached in 1969. Bulan dicapai, dalam konteks ini didarati pada tahun 1969. Penekanan dalam passive voice ini diberikan kepada event atau peristiwanya. The spacecraft was landed. Pesawat luar angkasa itu didaratkan. Dalam passive voice ini, kita tidak ingin menyebutkan atau tidak mengetahui siapa yang mendaratkan pesawat tersebut. Alright students, berikut contoh-contoh passive voice dalam 16 tenses patterns yang dapat kalian explore lebih detail lagi secara mandiri ya. Please pay attention to the bold type words and the highlighted sentence parts. Perhatikan kata-kata yang ditebalkan serta bagian kalimat yang diberi warna latar kuning ya. Karena kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat majemuk dan bagian passive voice-nya adalah yang berwarna latar kuning. Also pay attention to the word being before the past participle, verb 3 in all continuous tenses. For example, being examined sebagai bentuk pasif dari bentuk aktif examining. Here we go!
Alright students, that's all about passive voice. Thank you for watching and happy studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun Sulawesi Tenggara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat